Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Gani dengan NIM H0411919007 dari kelas Andrologi A, Departemen Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul European Academy of Andrology Guideline Management of Oligoasthenoteratospermia. Untuk identitas artikel ini, pertama mungkin untuk judul, seperti yang saya katakan tadi, berjudul European Academy of Andrology Guideline Management of Oligoasthenoteratospermia yang ditulis pada jurnal Andrology yang terbit pada tahun 2018 pada volume ke-6 pada nomor ke-4 pada halaman 513 sampai 524 atau dapat dikatakan berjumlah 12 halaman. Jurnal ini ditulis oleh tim yang diketuai oleh Kolpi, kemudian ada Francavilla, Heidel, Link, Bear, Golis, Krauss, dan Bjorkman. Adapun jurnal ini dapat diakses melalui DOI maupun citasi yang ada pada slide yang diberikan pada di atas. Nah, jurnal ini berisi artikel yang berisi tentang petunjuk mengatasi penyakit oligoasthenoteratospermia. Adapun untuk pertinjauan sendiri atau overview-nya, artikel ini merupakan suatu penelitian tentang oligoasthenoteratospermia yang merupakan penyakit yang berkaitan dengan kualitas sperma yang dimiliki oleh pria. Oligoasthenoteratospermia ini merupakan suatu penyakit yang sering dilaporkan pada pria yang berasal dari pasangan yang tidak subur atau infertil. Etiologinya dalam hal ini sebagian besar kasus itu tidak dapat diketahui karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi sehingga penulis menganggap bahwa faktor ini atau subjek ini penting untuk dibahas karena untuk memberikan gambaran umum tentang faktor-faktor tadi dan untuk memberikan opsi manajemen yang dapat diambil baik itu oleh penderita maupun oleh tenaga medis untuk memberikan perawatan kepada penderita. Nah, untuk menyelesaikan jurnal ini penulis menggunakan dua jenis metode, yaitu melakukan berbagai referensi mungkin dari PubMed dan melakukan grade untuk memberikan beberapa informasi rekomendasi. Nah, adapun untuk pendahuluan, penulis memberikan pemaparan bahwa menurut WHO dalam bukunya Manual Laboratorium WHO untuk pemeriksaan dan pengolahan air mani manusia pada edisi kelima tahun 2010, oligoasthenoteratospermia berarti sampel air mani ini berarti tiga hal, yakni adanya sperma dalam ejakulasi tetapi jumlahnya itu tidak banyak atau di bawah batas normal. Oligoasthenoteratospermia juga dapat berarti adanya persentase spermatozoa yang bergerak itu secara progresif di bawah batas normal. Nah, adapun OAT juga dapat berarti spermatozoa yang dimiliki itu normal, tetapi secara morfologisnya itu dapat dikatakan tidak baik atau di bawah batas normal. Nah, untuk itu penulis melakukan penelitian dengan berbasis dua metode dan dua bahan, yakni yang pertama ada PubMed dan ada grade. Untuk PubMed sendiri digunakan untuk melakukan pencarian referensi dari berbagai jurnal yang telah diterbitkan sebelumnya, dan grade dilakukan untuk melakukan penilaian dan penentuan rekomendasi yang berbasis pada bukti-bukti yang ada, dan bukti-bukti tersebut dipaparkan oleh penulis dan akan saya bahas selanjutnya. Nah, untuk hasil sendiri penulis memberikan berbagai rekomendasi. Yang pertama mungkin rekomendasi agar para penderita melakukan pemeriksaan fisik secara umum untuk melihat kondisi organ reproduksinya dan melihat kualitas sperma yang dimilikinya. Setelah itu jika didiagnosis dapat melakukan lebih lanjut melakukan dua analisis air mani untuk melihat kondisi air mani lebih mendalam. Dapat juga dilakukan evaluasi endokrin untuk melihat kualitas hormonal yang dimiliki oleh sperma yang kita miliki. Dapat juga dilakukan ultrasonografi pada skrotum yang merupakan organ yang penting dalam menjaga kualitas sperma. Setelah itu dapat juga dilakukan analisis secara genetika melalui analisis karyotype dan penilaian mikrodelesi dan evaluasi gen. Adapun tindakan yang dapat dilakukan yaitu dapat dilakukan melalui perlawanan, penghentian aktivitas fisik, dan penghentian terapi penggantian androgen. Nah, apabila hal ini dikhawatirkan tidak dapat mengobati atau mengatasi penyakit ini, dapat dilakukan dengan teknik reproduksi bantuan. Dapat dilakukan melalui contohnya pada suntik hormonal pria. Adapun apabila cara ini tidak berhasil, kita dapat melakukan langkah yang berikutnya yaitu melalui terapi penggantian androgen. Nah, rekomendasi ini
penulis tidak hanya memberikan rekomendasi ini tanpa adanya bukti-bukti yang kuat. Nah, saya sendiri menemukan bukti-bukti itu, kemudian saya kelompokkan menjadi dua jenis bukti, yakni bukti biologis dan bukti sosial. Untuk bukti biologis sendiri dalam hal ini maksudnya adanya hubungan antara genetika, hormonal maupun adanya faktor biologis lainnya terhadap kesuburan pria. Maksudnya di sini kondisi genetik kita, kondisi hormonal kita, maupun kondisi kualitas dari organ reproduksi yang kita miliki itu sangat mempengaruhi dari kualitas sperma, dalam hal ini kesuburan pria. Nah, bagaimana cara kita menjaga kondisi biologis kita? Penulis menjabarkan pada bukti kedua, yakni pada bukti sosial. Dalam hal ini melalui gaya hidup. Nah, apa yang dimaksud gaya hidup di sini? Gaya hidup di sini dimaksudkan adalah bagaimana cara kita menjaga kesehatan dan bagaimana cara kita mengawasi atau mengatur apa yang kita konsumsi. Dalam hal ini mungkin yang mempengaruhi pada kondisi sperma. Seperti pada penelitian yang dijabarkan oleh penulis, merokok dan meminum minuman beralkohol yang secara berlebih sangat mempengaruhi kualitas sperma. Merokok dan meminum minuman beralkohol dapat berakibat pada penurunan kualitas sperma, sehingga penulis memberikan rekomendasi bahwa untuk menghentikan konsumsi dua senyawa ini agar kualitas sperma kita dapat terjaga. Nah, adapun solusi yang dipaparkan oleh penulis untuk mengatasi penyakit oligoasteroteratosa untuk menjadi manusia dalam hal ini pria dan fertilitas yang baik dapat dilakukan. Yang pertama, diagnosis OAT yang tadi dipaparkan seperti pemeriksaan fisik, pemeriksaan hormonal, maupun secara gen. Setelah itu, setelah didiagnosis, kita dapat melakukan check up secara rutin. Dalam hal ini dapat check up fisik maupun secara mikroskopik untuk melihat kualitas sperma kita dari jangka waktu tertentu. Untuk lebih mendalam lagi, kita dapat melakukan tes darah dalam hal ini untuk memeriksa hormonal kita, untuk melihat apakah kita memiliki sperma yang secara hormonal baik atau berkualitas. Untuk itu, kita juga dapat menjaga gaya hidup kita, dalam hal ini menghindari merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, dan rajin mengonsumsi makanan yang bergizi. Apabila seorang penderita ini tidak dapat menjaga gaya hidupnya dengan baik, atau sudah dapat atau memerlukan penanganan medis secara cepat, kita dapat memberikan perawatan medis berupa pemberian obat-obatan atau melakukan beberapa tindakan seperti suntik hormonal yang merupakan perawatan reproduksi bantuan. Nah, berdasarkan gaya hidup yang baik dan adanya perawatan medis, diharapkan seorang pria yang mengalami OAT ini dapat memiliki fertilitas yang baik kembali, sehingga dapat menghasilkan keturunan kemudian hari. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, penulis memaparkan bahwa rekomendasi-rekomendasi yang diberikan ini dapat dijadikan suatu pedoman dan dapat diterapkan pada pekerjaan klinis, dalam ini pekerjaan medis, untuk menunjukkan penelitian masa depan yang berikutnya agar pengobatan dapat lebih baik lagi untuk meningkatkan tingkat kesehatan di dunia. Nah, mungkin itu sedikit saja dari jurnal. Kemudian untuk pandangan saya sendiri, pertama untuk kelebihan dari jurnal ini, saya menemukan dua jenis kelebihan yang sangat baik. Pertama, penulis memberikan penjelasan secara detail tentang rekomendasi yang diberikannya. Dan hal ini ada bukti dan ada data-data yang memperkuat dari rekomendasi yang diberikan tersebut. Adapun kelebihan yang kedua yaitu tata letak atau tampilan yang sangat sederhana dan mampu menyoroti poin-poin penting yang apabila tidak disoroti ini dapat luput dari mata pembaca. Jadi saya apresiasi penulis dengan baik mampu memberikan overview yang baik. Adapun kekurangan dari jurnal ini yang dapat saya temukan yakni tidak memaparkan metode secara detail, sehingga untuk kredibilitasnya dapat dipertanyakan. Pada jurnal ini penulis hanya memberikan dua jenis bahan dan dua jenis metode tanpa detail yang mendalam. Kekurangan lainnya itu tidak adanya abstrak dan kesimpulan sehingga dapat menciptakan miskonsepsi, serta tidak adanya gambar dan gambar penunjang yang dapat berujung pada kurang pahamnya pembaca. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.